Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maya Pertamala. Saya dari Puskesmas Manggala yang bertugas di Desa Senempa sebagai bidan desa. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan penyuluhan tentang keluarga sehat tanpa narkoba. Sebelum Ibu memberikan penyuluhan, Ibu mau kasih semangat dulu ya. Semangat ya. Kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Siang, tepuknya 2 kali. Malam, kosong. Ya. Pagi, siang, malam. Ya, bagus. Berarti sudah pada fokus semua ya. Udah siap mendengarkan ya? Baik. Langsung saja tentang keluarga sehat tanpa narkoba. Apa itu narkoba? Sudah sering dengar kata narkoba? Udah. Ada yang tahu narkoba itu apa? Obat terlarang. Apa kepanjangan narkoba? Ada yang tahu? Narkoba. Sering dengar kata narkoba? Nah, sering-sering dengar ya, biar kita nggak lupa. Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, narkotika itu sendiri adalah seperti apa? Narkotika ada yang tahu? Narkotika. Ciri-ciri narkotika. Sabu, apa lagi? Ganja. Terus? Ekstasi. Ya. Dampak menggunakan narkoba itu sendiri. Pusing. Apalagi? Berhalusinasi. Ya. Berhalusinasi, kecanduan, dan merusak kanker sel otak. Ya. Penggunaan narkoba. Kemudian psikotropika. Psikotropika apa? Psikotropika ada yang tahu? Bukan. Psikotropika. Penggunaan psikotropika dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Ya. Dampak negatifnya sama tadi, kecanduan, berhalusinasi, merusak sel otak. Terus zat adiktif. Zat adiktif itu seperti apa? Ada yang tahu? Bensin. Spiritus. Apalagi? Lem. Kenapa disebut zat adiktif? Karena menguap. Ya, pintar. Karena menguap. Ya. Jadi uapan lemnya itu, kalau kita menghirup bensin itu bisa menyebabkan apa? Ada yang tahu? Pusing. Ya, benar. Kalau kita menghirup lem, lama kan? Menghirup bensin itu, perasaannya tuh pusing, mual, diare. Itu bisa menyebabkan diare itu. Kemudian, karena udah terlalu sering kan, kita menghirupnya, itu bisa merusak hidung. Jadi hidungnya, sel dalam hidungnya itu, jadi mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Ya, itu zat adiktif. Kemudian yang termasuk zat adiktif lainnya, alkohol. Alkohol, macam-macam alkohol, apa saja? Ada yang tahu? Bir, apalagi? Arak. Apa? Arma, vodka ya. Itu dampak buruknya kalau kita mengonsumsi alkohol, itu bisa merusak hati. Ya. Kalau udah terlalu banyak. Terus keseimbangannya berkurang. Harusnya jalannya tegak, lurus,
Jadi jalannya sempoyongan. Ya kan? Kesadarannya itu tidak seimbang. Kemudian ngomongnya juga kan, kalau orang mabuk kan, pernah lihat orang mabuk? Ya, ngomongnya sembarangan kan? Jadi kesadarannya itu kurang. Karena itu tadi pengaruh alkohol. Selain alkohol apalagi? Tembakau. Tembakau itu termasuk zat adiktif, ya. Tembakau. Seperti apa? Rokok. Jadi rokok itu termasuk zat adiktif. Kalau merokok, coba nih 1-2 batang dulu, kan? Kita coba 1-2 batang, pengennya lagi 3-4 batang, sampai coba-coba jadi 1 bungkus kan? Kecanduan kan? Nah itu dia zat adiktifnya tadi, menyebabkan kecanduan. Dampak dari merokok itu sendiri merusak jantung. Terus merusak paru-paru. Tekanan darah juga semakin naik atau tinggi. Ya, itu dia. Terus penggunaan narkoba. Penggunaan yang pemakainya, kalau udah makai narkoba itu kan, jadi dia kalau udah tidak ada uang nih, dia bisa merampok. Terus udah merampok, bisa saja dia sampai membunuh. Ya kan? Karena udah ketergantungan itu tadi. Jadi dalam penggunaan narkoba juga ada dasar hukumnya. Kalau pemakai narkoba akan dipenjara 1-4 tahun. Itu ada pasalnya. 127 ayat 1. Ya. Dan pengedarnya juga. Bagi yang ngedarnya nih, ke teman-temannya nih. Itu juga ada pasalnya. Pasalnya 114 ayat 1 akan dipenjara 5-20 tahun. Ya. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak memakai narkoba? Bagaimana caranya? Menghindar. Misal temannya yang makan narkoba nih ya. Jadi kita harus menghindarnya. Terus melakukan hal-hal yang positif. Mendekatkan diri kepada keluarga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, rajin-rajin beribadah. Kemudian apa lagi? Supaya kita terhindar dari narkoba, mengembangkan bakat. Ya, jadi kita fokus di hal-hal yang positif. Terus apa lagi? Selain mengembangkan bakat? Selain mengembangkan bakat, kalau ada acara yang positif, misalnya ya, ada pengajian, boleh kita ikut ya. Kita harus ikut itu, yang hal-hal yang positif. Paham? Paham. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Narkoba itu sendiri apa ya? Paham ya? Ya. Narkoba. Apa? Narkoba tadi apa? Ibu mau tanya nih, narkoba itu tadi apa? Obat-obatan terlarang. Kepanjangan narkoba? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya. Yang termasuk narkotika itu sendiri tadi apa? Ganja. Apalagi? Sabu. Terus? Ekstasi. Dampak buruknya apa? Merusak sel otak. Terus berhalusinasi. Seperti apa berhalusinasi itu? Menghayal.
ya kan? Sering menghayal dan kecanduan ya. Kemudian yang termasuk zat adiktif tadi itu apa? Yang termasuk zat adiktif seperti tembakau, alkohol, apalagi? Ya, spiritus, bensin, dan lem. Karena dia menguap, kan? Jadi itu bisa merusak sel otak, merusak sel tubuh, penurunan kesadaran, kan? Sering berhalusinasi, kecanduan, ya. Itu jangan coba-coba. Kalau ada kawan yang menawarkan, tolak ya. Jangan sekali-sekali dicoba. Itu narkoba ya, sangat berbahaya. Ya, sampai di sini paham? Paham? Paham atau hampa? Paham. Baik. Kalau paham, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Narkoba kan banyak sekali negatifnya. Mm-mm. Tapi kenapa masih banyak orang yang memakainya? Tapi kenapa masih banyak orang yang memakainya? Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Yuk, tepuk tangan yuk. Baik, langsung Ibu jawab ya. Kenapa masih banyak yang memakainya? Awal mula pemakaian narkoba itu karena akibat stres. Ini salah satunya ya, contohnya akibat stres. Jadi kalau dia udah stres, kan, pikirannya udah berkalut nih. Terus dia punya teman yang memakai narkoba. Misalnya, temannya yang memakai narkoba. Terus ditawarkanlah itu narkobanya. Ditawarkan ke si kawan yang stres nih. Nih, untuk kamu menghilangkan stres katanya kan. Nah, untuk kamu menghilangkan stres. Ujung-ujungnya jadi kecanduan setelah memakai narkoba itu tadi. Karena apa? Itu tadi untuk menghilangkan stres katanya kan. Jadi setelah memakai narkoba itu dia sering berhalusinasi. Katanya sering punya ilusi. Badannya enak katanya kan. Jadi saya lari dari bukit sana ke bukit sini itu tidak terasa, Bu. Ya, seperti itu ya. Terus ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Mic-nya, Bang. Bisa. Bagaimana jika orang terdekat kita atau keluarga ada yang menggunakan narkoba? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang terdekatnya? Tepuk tangan dulu ya. Iya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang terdekatnya ya? Kalau ada keluarga kita yang memakai narkoba, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita beri nasihat. Ya, kita beri nasihat. Kemudian setelah kita beri nasihat, jika pemakainya sudah terlalu parah, kita berikan nasihat terlebih dahulu, kemudian suruh berhenti memakai narkoba ya, suruh berhenti memakai narkoba, terus kita berikan nasihat, terus kita lakukan, jika terlalu parah, kita lakukan rehabilitasi, ya, supaya yang lain-lainnya tidak terkena. Jadi yang keluarga kita ini ada yang memakai narkoba,
Pertama kita nasihatin dulu, kita suruh berhenti. Setelah dia berhenti, kita bimbing dia. Kita berikan nasihat yang positif. Kemudian kita lakukan rehabilitasi. Seperti itu ya. Paham? Ya. Ada lagi? Mic-nya, Kak. Oke. Apa yang menyebabkan seorang bisa kecanduan narkoba, kemudian cara untuk menghentikannya? Ya, apa yang dilakukan orang setelah kecanduan seseorang setelah kecanduan narkoba, terus bagaimana cara menghentikannya? Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Apa yang dilakukan seseorang setelah memakainya dan bagaimana cara menghentikannya ya? Bagaimana cara menghentikannya itu tadi dinasehatin sama keluarga. Ini misalnya ada yang pemakai nih ya. Terus keluarganya ini harus memberi dukungan. Memberi dukungan. Ayo sama-sama kita rangkul. Kita nasehatin, berikan nasihat yang positif ya. Kita rangkul dia kan untuk stop melakukan narkoba ya. Kemudian berikan dukungan untuk yang pengguna narkoba itu tadi, dukungan dari keluarga ya. Kemudian tadi kita ajarin dia, kita ajarin orangnya tuh kalau udah memakai narkoba, misalnya kita ajarin dengan hal-hal yang positif, kita lingkungannya, keluarganya harus bersama-sama ya untuk membimbing si pemakainya itu tadi supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tuh ya. Seperti itu. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu tutup sampai di sini ya. Ayo, sekarang Ibu punya yel-yel ya. Nanti sama-sama kita, ayo prestasi yes, narkoba no gitu ya. Narkoba no, gini ya. Tangannya semuanya berdiri. Yuk. Nanti sama-sama prestasi yes, narkoba no, gitu ya. Prestasi yes, narkoba no. Ya. Satu kali lagi ya. Prestasi yes, narkoba no. Oke. Silakan duduk lagi. Ya. Baik, sampai di sini penyuluhan keluarga sehat tanpa narkoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.